yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya, saya bukan menjelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya bahwa ini agama sudah tidak benar ini, karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apakah atau apa, yang jelas mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu mereka melakukan amalan. Ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya, ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Nah, kata Rasulullah, jangan kamu kerjakan itu pekerjaan, karena tidak akan dihitung pahala nanti itu. Nah itu. Sehingga beda antara Kristen dengan Islam itu tidak ada. Perbedaannya kalau kita mau katakan antara bumi dan langit terlalu dekat. Perbedaannya apa? Perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen antara surga dengan neraka. Orang kafir itu Kristen di neraka, orang Islam itu di surga. Jadi tidak ada perbedaan orang Kristen dengan orang kafir itu antara bumi dan langit. Oh tidak ada, bukan seperti itu perbedaan orang Kristen dengan orang kafir, orang Muslim. Perbedaan orang Muslim dengan orang kafir yaitu adalah antara surga dengan neraka, seperti itu. Pertanyaan saya kepada Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita patut mengucap syukur bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran yang menuju kepada sorga yang kekal. Tanpa melalui kebenaran yang bernama Yesus, tidak ada satupun yang sampai ke sorga. Saudaraku yang terkasih, Yesus semakin dihina, Dia semakin berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara, baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana seorang mu'alaf ini lewat hasil penemuannya. Sekali lagi, seorang mu'alaf lewat hasil penemuannya, dia berani berkata bahwa orang Kristen itu kafir, ada di neraka, orang-orang Islam itu ada di sorga. Ini menurut penemuan dia. Seolah-olah dia pernah mati dan ke sorga, sehingga dia melihat bahwa tidak ada orang-orang yang percaya Yesus di sorga, yang ada cuma orang-orang Islam di sorga. Sehingga dia berani pastikan bahwa orang-orang Kristen itu ada di neraka dan orang-orang Islam itu ada di sorga dengan hasil penemuannya. Karena dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, salah satunya yang sering dituduh-tuduh juga, orang Kristen makan babi, sementara di Alkitab itu dilarang makan daging babi. Ya, melanggar hukum Sabat, sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang Kristen tidak masuk surga katanya. Nah, ini akibatnya terlalu sok tahu, akhirnya tidak tahu. Saudara yang kekasih, surga itu bukan soal makan dan minum. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan bahwa masuk surga itu jangan makan babi. Tidak ada ayatnya. Bahkan kalau kita lihat dari kitab Kejadian, Alkitab berkata semua yang bergerak, hewan-hewan di udara, di laut, di bumi, itu boleh dimakan. Jadi orang ini begitu hebatnya, dia berani pastikan bahwa orang-orang Kristen itu ada di neraka dan orang-orang Islam itu ada di surga. Saudara-saudara yang terkasih, ajaran agama yang tahu persis tentang surga, ajaran agama yang tahu persis tentang surga, mati itu kemana, itu cuma yang ada di dalam ajaran Kristus yang disebut dengan Kristen. Jadi saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa hanya Yesus yang berkata dia telah turun dari surga. Dia juga pulang ke surga karena dia tahu jalan pulang.
Tidak ada satu nabi yang seperti Yesus. Yesus itu pemilik sorga. Jadi kalau saudara berani pastikan orang-orang Kristen ke neraka, itulah kebohongan yang dikerjakan oleh iblis. Karena tidak satu nabi pun yang tahu jalan ke sorga selain dia yang turun dari sorga. Karena dia berasal dari sorga, maka dia tahu jalan pulang ke sorga. Jadi kalau saudara mau masuk sorga, itu syarat yang pertama itu harus percaya Yesus, itu harus. Dan kalau saudara mau tahu tentang sorga, itu banyaklah baca-baca Alkitab. Karena syarat-syarat itu ada di dalam Alkitab. Ketika Yesus mau baptis dalam Matius pasal 3, Yohanes tidak mau. Ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Baptisan itu kehendak Allah. Orang percaya Yesus harus baptis. Itu syaratnya untuk menuju ke surga. Percaya Yesus dan baptis, karena itu adalah kehendak Allah. Saudara ngomong ke surga, percaya Yesus tidak, baptis tidak. Bagaimana surga mau terima? Syaratnya percaya Yesus. Saudara tidak percaya Yesus, bagaimana surga bisa terima? Syaratnya percaya Yesus dan melakukan kehendak Allah, yaitu baptisan. Sunat itu perjanjian, dan itu tidak ada urusan dengan surga. Tapi yang urusan dengan surga itu adalah nama Yesus dan baptis. Jadi kalau saudara sok tahu padahal tidak tahu, engkau mati belum tentu ke surga, karena Anda menolak Yesus. Anda tidak baptis. Mungkin Anda mu'alaf dan sudah pernah baptis, Anda menjadi pengkhianat. Bagaimana surga mau terima? Kalau masuk surga itu syaratnya beramal dan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, wah, enak dong. Yang tidak berbuat baik tidak ke surga, yang berbuat baik banyak-banyak itu yang ke surga. Kalau itu syaratnya, surga tidak adil. Karena surga itu kudus. Manusia hampir 8M. Kalau satu titik dosa, maka kalau jumlah semua 8M dosa, Tuhan izinkan ke surga, surga jadi cemar. Tapi surga itu kudus. Hanya orang-orang yang kudus, yang dikuduskan oleh darah Yesus, yang berhak masuk surga. Saudara menolak Yesus, maka saudara tidak menerima pengampunan dosa, maka saudara tidak akan sampai ke surga. Jadi jangan sok tahu padahal tidak tahu. Jangan saudara bisa menghakimi orang Kristen kafir masuk neraka, kau masuk surga, sok tahu namanya itu. Emangnya kau pernah naik ke surga? Lihat orang-orang Kristen ada di neraka. Ini namanya penipu. Sok tahu padahal tidak mengerti apa-apa tentang surga. Untuk ke surga itu harus buka hati bagi Yesus. Terima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Karena semua agama itu berusaha mencari Allah, tapi tidak ada satu pun yang bisa menemukan Dia, karena semua manusia berdosa. Tapi kekristenan, Allah datang mencari manusia di dalam Yesus Kristus. Makanya manusia bisa menemukan Allah di dalam Yesus. Sebab tanpa Dia datang dalam rupa manusia, tidak ada manusia yang bisa berjumpa dengan Allah. Karena dosa. Tidak ada manusia yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna.
Tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum agama dengan sempurna. Tapi orang masuk surga karena anugerah, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang terkasih, ketika Yesus tampil di Galilea dalam Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga ini bicara tentang Yesus. Dunia ini Alkitab berkata bahwa sudah dinaungi maut. Tidak ada manusia yang bisa selamat karena sudah dinaungi maut. Tapi dunia menjadi terang ketika Yesus datang ke dalam dunia. Siapa yang percaya kepadanya menerima kerajaan sorga. Di ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi bertobat, terima Tuhan Yesus supaya Anda masuk surga. Ya, saudara yang terkasih, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Saudara tahu, tidak ada satu nabi yang menyiapkan tempat di surga bagi pengikutnya selain dia bernama Yesus. Yohanes 14, rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Jangan gelisah hatimu. Makanya di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara percaya Allah tapi tidak percaya Yesus. Di surga itu banyak tempat tinggal. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ia menyiapkan tempat, itu Yesus. Nah, saudara percaya Allah tapi menolak Yesus, bagaimana Yesus menyiapkan tempat bagimu? Ya, ayat 3 bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas, yang tahu tentang surga itu cuma Yesus. Agama yang mengerti tentang kerajaan Allah itu cuma ajaran Kristen. Di luar itu, saudara, kabur. Jadi jangan sok tahu tapi tidak tahu. Mari buka hati selagi pintu anugerah masih terbuka. Terima Yesus kembali. Percaya kepada Yesus, karena dialah pemilik kerajaan sorga. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam kemenangan iman. Haleluya.